Assalamualaikum, Prof. Dari mana ini? Dari PPAD Batubara. Oke, silakan Pak. Kami ingin menanyakan, kalau yang timbul di media massa sekarang, kenapa Pak Harto nggak ikut direncanakan pembunuhan? Apakah Pak Harto itu orang PKI? Katanya seperti itu. Jadi mohon jawaban dari Prof. Terima kasih. Pertanyaan ini Pak sudah saya dapatkan sejak puluhan tahun yang lalu. Begini, bagi orang yang sepuh, saya sudah hampir sepuh, saya ingat, waktu terjadi Gestapo itu, Pak Harto itu belum terkenal. Kostrad itu dulu kan tidak punya pasukan, Pak. Pak Harto itu tidak penting. Betul Panglima Mandala, tapi Mandala kan tidak perang. Jadi tidak pernah ada waktu bagi Pak Harto menjadi pahlawan Mandala itu. Bahkan yang jadi pahlawan di Palagan Irian itu adalah Pak Beni dan Untung yang terjun di Papua, di Irian itu. Nah, jadi waktu terjadi Gestapo, ada juga faktor lain. Faktor bahwa Pak Harto dengan Pak Yani itu tidak akur. Dan saya kira ada orang-orang yang Gestapo ini mengira bahwa kalau Soeharto itu survive, maka dia bisa menggantikan Yani. Apa yang kacau? Orang ini tidak tahu bahwa Pak Harto itu tidak disenangi oleh Bung Karno. Sehingga setelah Yani diangkat menjadi Pangat, Pak Harto itu mengadu sama Pak Gatot. Karena merasa dialah yang lebih berhak jadi Pangat. Lalu Pak Gatot almarhum mengatakan, sudahlah kau sabar, nanti dapat giliranmu juga. Dan ternyata kan Pak Harto kemudian menjadi Panglima Angkatan Darat. Gitu. Jadi Pak Harto itu tidak penting waktu itu. Tidak diperhitungkan. Dia nggak punya pasukan. Jadi ada dua faktor itu yang menyebabkan Pak Harto nggak diganggu-gugat. Ternyata kemudian yang menumpas Gestapo itu adalah Pak Harto. Begitu kira-kira jawabannya, Pak. Oke, baik. Tadi dari Batubara, sekarang kita bergeser kemana lagi nih? Ini banyak sekali ini dari Aceh Utara, satu kantor Kodim nonton bareng semua ini, Prof. Nih. Banyak sekali yang hadir pada hari ini. Ada lagi, Pak? Saya, Pak. Pak Batara. Saya boleh, Pak. Dari Magelang, Pak. Dari Magelang, silakan Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Komarudin, Pak. Terima kasih, Prof. Sudah bergabung dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. Kami bangga sama Bapak, Pak. Terima kasih. Saya sering mengikuti video Bapak, Pak. Ya. Seperti baru yang pertanyaan ini juga sama. Kemudian di siswa-siswa SMA Taruna Nusantara di Magelang, hampir sama dengan pertanyaan Bapak dari Batubara tadi. Pertanyaan saya lain, Pak. Ya. Nah, karena Bapak sudah sesepuh mengikuti perjalanan, saya ingin tahu dari Bapak, apa yang melatar belakangi, karena Bapak saya lihat di videonya, melatar belakangi, Soekarno saat itu, pada saat Pak Soeharto sebagai Panglima Teritorium 4, di mana Yani adalah anak buah Pak Soeharto. Sehingga Pak Soekarno saat itu lebih memilih Yani daripada Soeharto. Sehingga kalau saya lihat dari penjelasan Bapak dari video ke video, sepertinya ada, ya, tapi tidak mengucapkan, tetapi tidak pas pikirannya Pak Soeharto pada saat itu, kok anak buah saya yang dipilih. Kok anak buah saya yang dipilih menjadi bukan saya. Pantasnya kan Pak Harto, karena Pak Yani adalah anak buahnya Pak Harto. Sehingga setelah itu dikasih juga jabatan kepada Pak Harto, yaitu Pangkat cadangan umum Angkatan Darat, di mana saat itu Kostrad tidak seperti sekarang, Pak. Kira-kira mungkin Bapak bisa menjelaskan itu, walaupun itu mungkin ada sedikit
kenapa dipilih Soeharto, kenapa tidak Soeharto tidak dipilih, malah dipilih Ahmad Yani. Saya kira demikian Pak. Saya Komarudin Pak. Makasih. Terima kasih Pak Kamarudin. Begini, persoalan Bung Karno dengan Pak Harto itu di Jogja dulu. Jadi ada percobaan kudeta oleh Jenderal Darsono, komandannya Pak Harto. Pak Darsono ini polisi yang jadi tentara di zaman revolusi. Dia mau mengambil alih kekuasaan dari Bung Karno. Bung Karno memerintahkan komandan brigade di kota itu, Soeharto, untuk menangkap Darsono. Pak Harto nggak mau menangkap, ya karena Darsono itu atasan dia. Lalu Bung Karno marah. Nah, disitulah muncul istilah kopoh, keras kepala. Soeharto itu keras kepala. Jadi ini masalahnya bukan soal anak buah, bapak buah. Ini adalah cerita panjang zaman Jogja. Tahun 46 atau 47 waktu itu. Jadi Pak Harto dari dulu memang ada masalah dengan Bung Karno. Sedangkan Yani itu, kalau Anda baca di buku saya, banyak persamaan dengan Bung Karno. So, they love each other. Itu. Nah, jadi ketika memilih pengganti Nasution, Pak Harto memilih Yani, bukan Soeharto. Soeharto kecewa, marah. Dan dia ngadu kepada, tadi saya sudah katakan, kepada senior mereka, namanya Gatot Subroto. Begitu kira-kira Pak. Oke, baik. Ini ada yang angkat tangan satu orang, Pak Batara Hutagalung. Pak Batara, kami persilakan. Siap. Ya, selamat siang Prof. Salim. Selamat siang Pak. Apa kabar? Kabar baik aja. Ya, lama sekali nggak ketemu. Ya. Selamat siang Pak Doni Monardo, Ketua Umum PPAD, dan semua jajarannya yang hadir di sini, yang saya hormati dan saya banggakan. Mungkin sedikit nostalgia ya Prof. Salim ya. Kita berkenalan 21 tahun yang lalu, tepat bulan Oktober tahun 2001. Ketika saya meluncurkan buku saya pertama di Gedung Juang mengenai agresi militer Inggris yang dimulai di Surabaya. Jadi mohon izin Prof. Salim, saya ingin menambahkan, bukan menanyakan. Jadi karena selama puluhan tahun, hal-hal ini saya lihat luput dari penjelasan-penjelasan, yaitu yang pernah saya sampaikan ketika kita bersama-sama menjadi narasumber di Simposium Nasional di bulan April tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam. Ya, saya duduk di sebelah Prof. Salim. Nah, waktu itu saya sampaikan mengenai benang merah peristiwa pemberontakan PKI tahun 48 dengan peristiwa G30 SPKI tahun 65. Sumber saya adalah antara lain buku autobiografi ayah saya, ya, di mana ada dialog antara Letnan Kolonel Dr. Williater Hutagalung dengan Amir Syarifuddin Harap yang waktu itu baru turun sebagai Perdana Menteri. Sumber saya kedua ini adalah dari Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Yono Hatmojo. Tahun 75 beliau adalah Deputi 4 Bakin untuk Counter Intelligence. Saya mendapat tulisan yang cukup lengkap bulan Mei tahun 99. Jadi benang merahnya. Nah, oleh karena itu menurut saya kurang lengkap kalau kita hanya melihat pra G30 SPKI hanya sekitar beberapa bulan atau 1-2 tahun. Karena ini panjang sekali. Ya, jadi ini hanya mungkin sebagai satu masukan. Kemudian hal kedua, catatan bahwa untuk peristiwa 48 itu dalam buku ayah saya juga dalam pembicaraan itu sebenarnya ada campur tangan Belanda. Dan selama puluhan tahun hanya satu yang saya dengar menyinggung persoalan ini, yaitu Dr. Fadlizon. Beliau doktornya kan sejarah. Nah, masalah kedua yang tidak pernah dibahas mengenai peristiwa yang terjadi tahun 65
itu bukan hanya proxy war, perang perwakilan antara komunis dan anti komunis, melainkan juga proxy war dari komunitas Cina yang pro Mao Zedong, pro Cina komunis, yaitu Baperki di bawah pimpinan Xiao Giokchan. Nah, lawannya adalah yang tergabung dalam Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa LPKB. Ya, mungkin Prof masih ingat itu. Baik. Boleh sedikit saya jelaskan? Ya, ya baik. Mungkin Prof kita sama-sama ingat, saya 1 tahun lebih muda dari Prof Salim. Ya, saya lahir tahun 44. Ya. Nah, jadi ini hal-hal yang luput bahwa di situ. Jadi kalau kita lihat urutannya, bahwa memang sangat kompleks peristiwa itu. Karena pada waktu itu kelompok LPKB ya yang dipimpin oleh Hong Chong Hai, Mayor TNI Angkatan Laut. Kemudian ganti nama menjadi Christopher Sindunata, dan Lau Chuanto yang mengganti nama jadi Yunus Yahya. Jadi kelompok agamis. Ya. Nah, mereka inilah kelompok yang paling dekat, mungkin Prof masih ingat, dengan Pater Josephus Gerardus B. Dia Katolik Yesuit, agen CIA. Ya. Nah, inilah beberapa latar belakang yang luput dalam pembahasan mengenai peristiwa yang terjadi tahun 65. Baik, nah, boleh satu kalimat lagi? Ya. Kita memang saya sepakat. Setiap tahun kita harus mengingatkan bangsa ini. Dan saya sudah beberapa kali ada tulisan yang sudah saya kirim juga kepada Bapak Doni Monardo dan kepada Bapak Wakil Menteri Pertahanan, Letnan Jenderal Muhammad Herindra. Ada tulisan saya dengan kalimat penutupnya, singkatnya adalah musuh tradisional TNI ada 2, yaitu Belanda dan komunis. Dan masalah yang dilakukan oleh Belanda dan komunis, seperti tadi Prof. Salim bilang, bukan untuk menghidupkan komunisme, karena itu sistem itu sudah gagal. Tetapi yang ditulis gamblang oleh Asahan Aidit, adiknya Aidit, yaitu masalah dendam. Ini yang harus diwaspadai. Jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan, dan saya sangat bergembira apabila kita membahas apa yang terjadi setelah G30 SPKI. Siapa yang menguasai Republik Indonesia de facto. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Batara Tegalung. Ada yang mau ditanggapi, Prof, atau? Enggak, saya kira yang dikatakan oleh Pak Batara itu memperkaya cerita. Tapi saya akan lebih berkonsentrasi pada persoalan yang dihadapi oleh Angkatan Darat dengan PKI. Saya tidak memerlukan, pastilah ada urusan seperti Gestapo itu, apakah CIA terlibat? Saya tidak bicarakan itu. Apakah peristiwa Madiun itu Belanda terlibat? Saya tidak bicarakan itu, karena yang penting saya bicarakan persoalan Angkatan Darat dengan PKI. Mestinya juga Angkatan Darat dengan Bung Karno. Itu ada di buku saya, Gestapo 65. Jadi betul yang dikatakan oleh Pak Batara, tapi saya memang tidak berbicara sejauh itu. Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu, saya ingin membacakan dulu ada pesan yang disampaikan oleh Pak Suryo Prabowo. Ini Prof, saya bacakan saja ya. Keluarga besar saya di Jawa Timur, 6 orang tewas dibantai PKI di tahun 48, peristiwa Madiun, Prof ya. Dan 8 orang tewas dibantai oleh DITI. Tapi saya muak melihat penayangan film video propaganda G30 SPKI. Bila hal itu hanya ditujukan untuk menutupi kekejaman kelompok radikal lainnya. Kita boleh tidak melupakan kekejaman yang kita alami, tapi sebaiknya nggak perlu merawat dendam dan kebencian. Itu mungkin tadi pesannya Prof juga ya, jangan sampai ada dendam lagi yang bisa mengulangi kejadian-kejadian serupa seperti itu. Terima kasih Pak Suryo Prabowo. Tadi ada beberapa keluarga dari, ada Prof Sri Edi Swasono, kami persilakan, Prof. Ya, saya cuman mau cerita pengalaman hidup saya pada tahun 48, September tahun 48, PKI itu membunuh semua pejabat negara, terutama kepala-kepala kantor.
dan ayah saya kebetulan hakim di Pengadilan Negeri Ngawi, maka ayah saya diambil bersama dengan 6 orang temannya. 6 orang temannya itu adalah kepala kantor pos, kepala stasiun, kepala kepolisian, Pak Wedono, Pak Wedana, kepala sekolah, itu 6 orang bersama ayah saya, jadi 7 orang semuanya ditangkap dan dimasukkan penjara. Lalu ayah saya kebetulan mewakili ke-6 orang itu, ditanya Amir Musso atau Soekarno-Hatta. Nah, ayah saya bilang Soekarno-Hatta, maka ke-7 orang itu menggali sendiri lubang kuburnya dan dibunuh. Kemudian 7 orang itu dikubur di satu liang lahat. 1 atau 2 bulan kemudian baru ketemu dan bisa diidentifikasi, terutama oleh dokter-dokter mereka, ini siapa, dan kemudian dipindahkan ke makam Taman Pahlawan di Ngawi sampai sekarang, dan tidak boleh dipindah, karena itu dianggap sebagai suatu pahlawan kota Ngawi. Oke, jadi itu yang terjadi, dan saya melihat betapa kejamnya mereka. Saya melihat sendiri di alun-alun bagaimana orang-orang Islam terutama dibunuh, dipotong lehernya, disiksa dulu di depan penjara. Mereka membunuh. Barangkali itu untuk menakut-nakuti yang lain. Dan itu yang terjadi. Saya baru berumur 8 tahun, adik saya baru berumur paling kecil kurang 1 tahun, kakak saya paling tua baru umur 14 tahun. Jadi saya menyaksikan sendiri betapa kejamnya PKI, dan saya melihat sendiri bagaimana akibatnya pembunuhan kepada 6 orang itu terhadap anak-anak. Syukur alhamdulillah, ibu saya yang baru berusia 31 tahun dengan 7 anak itu bisa membesarkan kita semua, dan semua berhasil, dan kita tertempa oleh patriotisme dan nasionalisme orang tua saya. Barangkali itu, dan tanggal 30 September kemarin, itu tepat 74 tahun ayah saya dan teman-temannya dibunuh PKI. Itu aja yang saya ceritakan pengalaman. Pokoknya begini ya, anak-anak mereka, jadi artinya keyatiman, hidup keyatiman sebagai yatim, itu menjadi tidak ringan sama sekali, sangat berat, dan itu penuh perjuangan. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Dr. Sri Edi Suasono. Apakah ada keluarga pahlawan revolusi yang bergabung di sini? Kami persilakan untuk memberikan testimoni atau ada masukan. Silakan mengangkat tangan atau membuka. Kalau belum ada, ini ada yang sudah angkat tangan, Pak Renaldi Zain. Pak Renaldi, kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang bisa bicara langsung dengan Bapak. Saya lahir besar di Radu Dalam, Pak, 64 tahun yang silam, dan saya terima kasih Pak Doni Munardo mengajak saya bergabung. Saya sipil, namun saya pernah bekerja dari Dewan Pengawas RRI, jurnalis radio, Pak. Yang jadi pertanyaan saya, apakah dalam era milenial begini, suatu paham kepada generasi penerus, bagaimana mencitrakan sejarah yang sebenar-benarnya, bagaimana untuk melihat bagaimana sisi kejam ataupun perebutan kekuasaan, ataupun apapun sebutannya, agar masyarakat melek terhadap sejarah, Pak. Apakah kita masih teruskan? Kalau film yang G30S yang panjang itu memang agak menyeramkan bagi saya pribadi. Namun
kita perlu memberikan gambaran sejarah kepada anak-anak penerus ini melalui media. Istilah pentahelixnya Pak Doni Monardo itu sangat bagus menggabungkan bahwa salah satu fungsi demokrasi itu kan adalah media, dan Bapak adalah Bapak media kita. Demikian Pak Salim yang terhormat, saya Renaldi, Pak. Oke. Mantan pengawas RRI. Baik. Silakan, Prof. Ya, bagaimana ya? Saya juga berpikir seperti itu, dan saya menulis banyak buku. Saya ini, Pak, sudah menulis 16 buku. Macam-macam. Sesuai dengan perjalanan saya. Saya pernah menjadi wartawan di Tempo dan menulis kritik film. Pengalaman saya dengan film membuat saya menulis buku sejarah sosial film Indonesia. Satu-satunya orang Indonesia menulis buku itu. Kemudian pengalaman saya bergaul dengan tentara bertahun-tahun, bekerja di Angkatan Bersenjata, bertahun-tahun membuat saya tertarik dan akhirnya menulis sejarah politik tentara Indonesia. Karena saya mengalami Gestapo mulai dari 1 Oktober pagi sampai di ujung-ujung mengikuti operasi militer RPKD waktu itu, saya menulis mengenai Gestapo juga. Sebab saya tidak berani menulis tentang hal serius yang saya tidak punya pengetahuan. Nanti saya ngawur nanti. Jadi saya selalu menganjurkan orang yang punya pengalaman menarik untuk menulis buku. Sebab kalau dia lewat saja, apa yang dia ketahui, yang penting buat orang banyak, itu masuk kubur bersama orang itu. Kan kasihan. Gitu. Banyak tentara yang menulis memoir itu karena desakan saya. Dia ikut pertempuran, dia ikut operasi di Timur-Timur. Tulis, saya bilang. Banyak yang saya bantu. Sebab saya nggak ke Timur-Timur, jadi saya nggak bisa menulis mengenai itu. Terlalu berat buat saya. Tapi seperti yang Anda katakan tadi, ya orang harus menulis buku. Sebab buku itu, menulis buku seperti yang saya lakukan, saya menganggap itu ibadah. Berbagi pengetahuan kepada orang sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan saya. Itu aja, Pak. Oke. Baik. Jadi kalau dituliskan menjadi kenangan, kalau cuma diomongkan akan terbawa bersama kita ke dalam kubur. Tidak ada yang tertinggal di bumi, Prof. Salim, ya. Oke, baik. Bapak-bapak, masih ada yang ingin bertanya atau memberikan usulan? Nanti closing aja Pak Doge, kasih kesempatan. Tadi sempat ada Pak Tarub juga di sini. Apakah Pak Tarub masih bergabung? Halo, halo. Ya, silakan Pak. Pak Salim Said. Ya, Pak. Kami mohon penjelasan ini aja, Pak. Tentang komunis gaya baru yang sekarang sedang marak-maraknya itu. Terima kasih. Ya, saya tidak punya pengetahuan Pak mengenai komunis gaya baru. Tapi saya berpendapat bahwa ideologi komunis itu sudah bangkrut. Buktinya Uni Soviet bubar. Bahwa kemudian Putin merajalela, ya itu mungkin sisa-sisa kuman-kuman komunis, tapi dia tidak komunis lagi. Tadi sudah saya katakan. China juga mengalami, Vietnam mengalami, Kuba juga tersendat-sendat, sebenarnya sudah akan menjadi kapitalis, tapi gara-gara kegilaan si Donald Trump, setelah dipelopori oleh Obama, ya maka jadi tersendat. Begitu. Jadi saya ulangi sekali lagi, Pak. Komunisme sebagai ideologi yang diajarkan oleh Marx, Engels, dikembangkan di Rusia oleh Lenin dan Stalin, itu sudah bangkrut, Pak. Oke, Pak. Mungkin di Indonesia berbeda, Pak. Ya.
mungkin ada suasana kebatinan yang para keturunan PKI itu ada kemungkinan balas dendam dan sebagainya. Bagaimana itu? Yang saya takutkan ya balas dendam itu, Pak. Tapi balas dendam, kita berhitung saja, Pak. Anak-anak PKI itu berapa usianya sekarang? Kalau kita hitung mulai dari tahun 60 apa, mungkin aja ya mau balas dendam. Tapi kan begitu mereka makin tua dan terjadi perubahan di dalam masyarakat, maka itu juga berpengaruh kepada mereka. Sehingga kita tidak usah terlalu cemas. Tapi kita tetap waspada. Saya setuju bahwa kita tetap waspada. Terutama angkatan bersenjata kita. Jangan kejadian kita kebobolan kayak Syam Kamaruzaman yang menyusup masuk dan mempengaruhi kolonel-kolonel, jenderal-jenderal, letnan-letnan kita menjadi orang PKI dan dipakai untuk membantai jenderal-jenderal kita. Itu harus kita waspadai. Oke. Jadi dendam itu. Oh ya Pak, kewaspadaan harus tetap kita tingkatkan. Ya Pak. Ya Pak. Ya. Pak Prof. Salim Said, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Tarum. Ya, jadi kewaspadaan, bagaimana kemudian menjaga TNI tidak diinfiltrasi oleh orang-orang yang berpolitik, begitu, betul, ya? Betul. Oke, baik. Saya kasih kesempatan satu lagi. Masih ada yang angkat tangan? Atau langsung saja? Kalau sudah tidak ada, mungkin ini Prof, karena tadi disinggung sedikit oleh Pak Tarum, bagaimana kemudian meningkatkan kewaspadaan. Saya minta Prof memberikan pesan-pesan kepada PPAD, tidak hanya lingkup Gestok atau Gestapu, tapi secara umum, bagaimana kemudian peranan PPAD ini dalam ikut berbakti menjaga Indonesia. Ya, sebenarnya saya tidak tahu mengucapkan ini mungkin kurang enak. Tapi sebenarnya yang lebih penting menjaga keutuhan tentara kita itu adalah mereka yang masih ada di dalam barisan aktif. Bagi mereka yang sudah retire, peranan mereka adalah membina adik-adik mereka yang ada di dalam dinas aktif agar pertama jangan sampai bermain politik, terutama jangan sampai dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik dari luar. Tentu sekarang itu sudah lebih sulit dibanding dengan zaman generasi angkatan 45. Sekarang para perwira kita sudah lebih aware, lebih sadar. Pengalaman masa lalu mengajari mereka untuk lebih berhati-hati. Dan tentara kita sekarang lebih profesional. Semoga mereka belajar saja dari sejarah. Sebab apa yang terjadi ketika Rapim di Cilangkap meninggalkan dui fungsi itu luar biasa. Tidak ada tentara di dunia atau sedikit sekali tentara di dunia yang punya peranan politik dominan pada satu hari meninggalkan peranan politik itu dan kembali menjadi tentara profesional. Itu yang harus dijaga. Antara lain supaya tidak dirasuki oleh ambisi-ambisi politik. Itu kira-kira yang saya bisa sampaikan.